Perkenalkan, nama saya Bidan Nadia. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya, apakah benar dengan Ibu Eka? Baik, Ibu Eka. Sebelumnya, apakah Ibu Eka sudah mengetahui persiapan apa saja yang harus dipersiapkan persiapan laktasi pada ibu hamil? Baik, Ibu Eka, jika Ibu belum mengetahui, eh, saya akan menjelaskan tujuan dari tindakan yang akan dilakukan. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mempersiapkan laktasi pada ibu hamil. Yang pertama, saya akan mempersiapkan peralatan untuk perawatan payudara pada ibu hamil. Handuk, kemudian kom berisi minyak kelapa atau baby oil, kemudian kom tutup, kapas steril, waslap, mangkok berisi air hangat, dan bengkok. Kemudian, tindakan yang harus dilakukan ibu hamil dalam mempersiapkan laktasi, yang pertama, ibu harus menjaga asupan nutrisi gizi selama hamil. Makan makanan yang bergizi seimbang agar asupan nutrisi pada ibu hamil bisa tercukupi. Yang kedua, istirahat yang cukup. Tidur malam terpenuhi 7-8 jam. Kemudian, hindari ibu hamil mengonsumsi rokok, minuman alkohol, kopi, dan minuman soda, misalnya seperti Sprite, Fanta. Kemudian, ibu tidak mengonsumsi obat-obatan selain yang diberikan oleh bidan atau dokter ya, Bu. Kemudian, ibu harus menjaga kebersihan diri. Mandi misalnya 2 kali sehari, ganti pakaian 2 kali sehari, keramas 3 kali dalam seminggu. Kemudian, ibu harus melakukan ANC dengan teratur. Manfaat perawatan payudara untuk persiapan laktasi, yang pertama, menjaga kebersihan payudara, terutama kebersihan daerah puting susu. Kemudian, melenturkan dan menguatkan puting susu, sehingga memudahkan bayi pada waktu menyusu. Kemudian, merangsang kelenjar-kelenjar air susu, sehingga produksi ASI banyak dan lancar. Kemudian, dapat mendeteksi kelainan-kelainan payudara secara dini dan melakukan upaya untuk mengatasinya. Selanjutnya, mempersiapkan mental atau psikis ibu untuk menyusui nanti ya, Bu. Kemudian, akibat kelalaian. Jadi, Bu, ada akibatnya jika ibu lalai dalam perawatan payudara saat hamil. Yang pertama, akibat yang ditimbulkan ASI tidak keluar. Yang kedua, puting susu tidak menonjol, sehingga bayi sulit menghisap. Meskipun bayi menghisap ASI pada areola mamainya. Kemudian produksi ASI sedikit, sehingga tidak cukup dikonsumsi oleh bayi. Kemudian bisa terjadi infeksi pada payudara. Payudara bisa bengkak atau bernanah. Muncul benjolan di payudara. Jadi ibu harus waspada ya, Bu, jika ada terjadi kelainan seperti itu ya, Bu. Itu akibat kelalaian dari perawatan payudara saat hamil. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara melakukan perawatan payudara pada ibu hamil. Yang pertama, basahi kedua telapak tangan dengan minyak kelapa atau baby oil. Kemudian kompres, semisal ya, Bu, ini puting susunya.
Jadi, kompres puting susu sampai areola mamae dengan minyak kelapa selama 2-3 menit. Kemudian, tujuan dari kompres ini untuk memperlunak kotoran atau kerak yang menempel pada puting susu, sehingga mudah dibersihkan. Jangan membersihkan dengan alkohol atau yang lainnya yang bersifat iritasi karena dapat menyebabkan puting susu lecet. Kemudian, kedua puting susu dipegang ya Bu, kemudian ditarik. Diputar ke arah dalam dan ke arah luar atau searah dan berlawanan jarum jam. Kemudian pijat kedua areola mamae hingga keluar 1-2 tetes ASI. Jadi dipijat ya Bu, sampai keluar 1-2 tetes ASI. Kemudian kedua puting susu dan sekitar dibersihkan dengan air hangat dan handuk kering bersih. Air hangat ya, dengan handuk kering bersih, dibersihkan. Kemudian pakai BH yang menopang payudara dan sesuai dengan bentuk payudara. Jangan ketat dan menekan payudara hanya karena ingin mempertahankan bentuk payudara. Mempertahankan bentuk payudara setelah hamil dapat dilakukan dengan gerakan memperkuat otot pectoralis. Kedua tangan Bu ya, misalnya seperti ini. Kedua tangan disilangkan. Kemudian di depan dada. Kemudian saling memegang siku. Jadi begini ya Bu, disilangkan dan saling memegang siku. Kemudian lakukan tarikan sehingga terasa tegangan otot-otot di dasar payudara. Jadi begini ya Bu, kurang lebih ya. Baik. Apabila puting susu ibu pendek atau masuk, ibu bisa melakukan metode Hofmann. Caranya sebagai berikut ya Bu. Semisal Bu, ini puting susunya. Jadi, letakkan jempol dan telunjuk tangan di antara puting, saling berhadapan. Jadi begini ya Bu, kurang lebih begini. Kemudian tekan kedua jari tersebut sambil menarik puting keluar. Jadi ini dilakukan tekanan, jari jempol dan jari telunjuk, dan tarik puting keluar. Baik Ibu, sampai di sini Ibu paham? Baik, sudah paham ya Bu? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, tidak ada ya Bu. Berarti Ibu bisa melakukan perawatan payudara sendiri ya Bu, sehabis ini di rumah. Alat dan bahannya apa saja Bu? Handuk kering, baik handuk kering, kemudian minyak kelapa, baik Ibu. Terus kapas steril, ya. Walsap, mangkok berisi air hangat, bengkok, baik Ibu. Jadi Ibu bisa melakukan di rumah sendiri ya Bu. Baik. Ibu bisa kunjungan ulang lagi 1 bulan kemudian ya Bu. Baik. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Selamat pagi.